Sa'id, ya, Imam Sa'id Al-Khudri menyatakan bahwa dulu itu ada seorang penyapu masjid yang itu berkulit hitam. Ya. Nah, suatu ketika Nabi mencari dia karena tidak ditemukan dia di masjid. Ini mana yang biasanya nyapu masjid? Kok saya nggak ngelihat? Gitu kan. Nah, kemudian sahabat berkata tuh sama Nabi, sudah meninggal wahai Rasul. Penyapu tukang sapu itu sudah meninggal. Kenapa kalian tidak memberitahu aku bahwa dia telah meninggal? Seakan-akan kalian ini meremehkan urusan ini, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, kan bahasanya tampil banget, nyapuin masjid gak penting. Kemudian ketika dia mati, dia meninggal, Nabi gak dikasih tahu. Nah, Nabi marah tuh. Tunjuki aku di mana kuburnya. Kemudian Nabi mendatangi kuburnya, kemudian Nabi sholat di kuburannya, sholat jenazah, ya, sholat gaib. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, berkat orang ini dimakamkan di kuburan itu jadi ikut terang semua. Kata Nabi Muhammad SAW. Nah itu, seperti minggu lalu saya katakan bahwa jangan pernah meremehkan siapapun, apapun pekerjaannya, apapun latar belakangnya. Bisa jadi Allah sembunyikan, karena kata Sayyidina Umar kan, Allah kata masitatan visitatin. Allah tuh menyembunyikan 6 hal dalam 6 hal. Salah satunya itu kata ma'auliya'ahu fima bainan nas. Allah menyembunyikan wali-walinya di antara manusia. Jangan-jangan yang di hadapan kita ini wali, tapi kita enggak pernah tahu karena Allah sembunyikan dia. Kebanyakan wali mastur. Di dunia ini banyakan wali mastur. Wali atau kekasihnya Allah, bolone Gusti Allah, temannya Gusti Allah, yang mendapat perlindungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mastur tersembunyi. Allah menyembunyikan tuh wali-walinya. Kalau wali masyhur banyak. Ya enggak banyak sih, ada beberapa wali yang masyhur. Oh itu wali yang masyhur. Nah, ada juga wali mastur itu enggak tahu. Ya, enggak pernah tahu. Jangan-jangan yang kita anggap gila ternyata wali. Jangan-jangan yang kita anggap remeh pekerjaannya, sementara di sisi Allah dia mendapatkan derajat yang lebih tinggi dari kita. Ya, jangan pernah meremehkan urusan sesama manusia. Ya, yang di hadapan kita itu jauh lebih tinggi dari kita. Ya, anggaplah diri ini lebih rendah dari siapapun, agar kita senantiasa tawadhu. Ya, kitab Nasuhul Ibad itu saya mengutip dari Kiai Haji Mansur, Idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu alaih. Ketika engkau bertemu manusia, ra'aital fadla lahu alaih, lihatlah dia lebih afdol daripada dirimu. Ketemu siapa nih, anak kecil, wah ini anak masih kecil, belum punya dosa. Kalaupun dia berbuat dosa belum balik, masih diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain sama kita yang usianya sudah balik, artinya dosa-dosa kita sudah dicatat oleh Allah. Ya, yang nyatat malaikat. Kemudian bertemu orang lebih tua. Orang tua ini pasti banyak amalnya ketimbang saya yang masih muda, masih sedikit amalnya. Ketemu orang bodoh. Wah, dia melakukan dosa, dia melakukan kesalahan, dia melakukan kemaksiatan karena dia nggak tahu kalau itu salah. Jangan-jangan begitu. Ya. Dia menghina si anu, menghina si ini, ngomongin si anu, ngomongin si ini, merendahkan si anu, merendahkan si ini. Jangan-jangan dia nggak tahu kalau yang dia lakukan itu salah karena dia bodoh. Tapi beda sama kita tahu kok tetap melakukan. Berarti dosanya lebih banyak. Bahkan ketemu orang di luar Islam sekalipun. Jangan-jangan ini orang boleh sekarang masih kafir. Nanti dia pulang ke rumah, kemudian Allah berikan hidayah. Seketika itu juga dia bersyahadat kepada Allah, diampuni seluruh dosanya, dia dihapuskan kekafirannya, ampunin kan seluruh dosanya kan. Nah, yang dicatat adalah amal baik setelah dia bersyahadat kepada Allah. Kita dosanya berapa? Ya, itu agar kita senantiasa memandang diri ini tidak lebih baik daripada orang di luar kita, orang selain kita. Jadi nggak egois. Ya. Nah, mumpung bulan ini
kita memasuki bulan Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala itu di Quran, wal fajr wa layalin 'ashr, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa layalin 'ashr, demi 10 hari di hari-hari bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari bulan Zulhijjah ini penuh keutamaan. Ya, bulan Zulhijjah itu satu daripada 4 bulan haram. Pertama Zulqa'dah, kemudian kedua Zulhijjah, kemudian ketiga Haram, kemudian nanti ada bulan Rajab. 4 bulan haram. Nah, keutamaan bulan Zulhijjah ini pertama, perbanyaklah tahlil, tahmid, kemudian takbir. Ba'da salat tuh kita perbanyak tuh, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, la ilaha illallah 33 kali. Perbanyak tuh. Mumpung bulan baik, kemudian mumpung di awal bulan Zulhijjah, di mana 10 hari di bulan Zulhijjah tuh Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat kebaikan, yang senantiasa beramal soleh di bulan itu, dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih baik dari itu ya kayak gini nih, kita ngumpul sama-sama ngaji, membahas suatu ilmu, ya, zikir. Zikir itu baik. Nah, kita nih zikir juga nih, lagi nginget Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik majelis ini, majelis ilmu ini lebih baik daripada majelis zikir. Dan majelis zikir pun baik karena senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kerjakan amal soleh mumpung di bulan baik. Terus di bulan Zulhijjah juga itu ada hari di mana hari itu orang muslim seluruh dunia berkumpul, ya, di padang Arafah untuk melakukan wukuf di padang Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau bisa, yaitu orang yang pergi haji ngumpul di padang Arafah atau wukuf. Nah, kita yang di Jakarta, kita yang di Sunter, kerjain tuh puasa, ya. Puasa 9 Zulhijjah atau puasa hari Arafah itu dapat mendapatkan pahala ampunan. Ampunan dosa yang telah lalu, 1 tahun yang telah lalu, dan dosa 1 tahun yang akan datang. Artinya apa? Sirnya apa? Rahasianya apa? 1 tahun yang ke belakang diampunin oleh Allah, 1 tahun ke depan diampunin oleh Allah dosa-dosa kita. Artinya tahun ke depan kan belum terjadi tuh. Artinya mudah-mudahan ketika orang mampu berpuasa tanggal 9 Arafah, artinya dia diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup sampai tahun depan. Ya kan? Karena dosa-dosanya dia 1 tahun ke depan sudah diampuni. Artinya dia diberikan umur panjang. Makanya mumpung belum nih, ini masih tanggal 4, artinya masih 5 hari, ya, kerjain. Ya. Dan gini, yang bagus sih dari kemarin tuh tanggal 1 Zulhijjah sampai nanti tanggal 9 Zulhijjah. Cuman kalau nggak bisa, ya udah 2 hari aja ya. Tanggal 8 sama tanggal 9. Yang tanggal 8 puasa Tarwiyah, yang tanggal 9 puasa Zulhijjah. Arafah. Ya, puasa Arafah. Tarwiyah itu dari kata ro'a, melihat. Ya kan, jadi sejarahnya kan jelas tuh tercatat di dalam Quran. Ketika Nabi Ibrahim SAW bermimpi, ya, mimpinya ini menyembelih anaknya. Ya, jadi tanggal 8 tuh Nabi Ibrahim tuh sedang berpikir, ya, ro'a apa? Inni ara fil manam anni azbahuka. Ya, di dalam ayat tuh, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi. Ya, aku melihatmu di dalam mimpi. Anni azbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Kemudian Ismail menjawab, if'al ma tu'maru, kerjain apa yang kau
lihat dan Allah perintahkan, wahai ayahku, satajiduni insyaallah minas sholihin. Ya, engkau akan menemukan aku insyaallah dalam keadaan orang-orang yang saleh. Anak saleh, makanya berdoa. Nabi Ibrahim punya Ismail, doanya bahkan sebelum beliau punya anak, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, anugerahi aku anak yang saleh. Ini contoh ini, belum punya anak saleh, udah minta doa supaya diberikan Allah anak yang saleh. Kemudian Allah berikan itu anak saleh, kemudian Allah uji. Ya. 3 kali lihat di dalam mimpi, diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Makanya jangan main-main sama mimpinya orang muslim. Ya. Di mimpi para nabi juga jangan main-main. Jadi mimpi itu satu dari 46 tanda kenabian. Ya. Ketika kita mimpi, ya ini kan perintah menyembelih Ismail dari mana? Mimpi. Inni ara fil manam anni adbahuka fadzur madza tara. Ya. Ya, tarawih. Kemudian tanggal 9-nya ya, Arafah, mengetahui bahwa itu sungguh perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10-nya eksekusi. Disembelihlah Nabi Ismail. Benar-benar disembelih, enggak bohong-bohongan. Itu leher nempel sama pisau, ditutupin matanya, benar-benar disembelih. Ketika disembelih, berubah itu Nabi Ismail jadi seekor kambing, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah melihat keseriusan Nabi Ibrahim, Allah melihat kesungguhan Nabi Ibrahim. Makanya muslim yang berkorban itu daging darahnya enggak sampai ke Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sampai ketakwaannya. Ketakwaannya dia, patuhnya dia, nurutnya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, saran saya, mumpung bulan haji belum lebaran nih, masih 1 minggu lagi, sekitar 1 minggu, yang punya keluasan rezeki korban, ya, korban. Kata Imam Malik, yang utama tuh korban kambing, kemudian yang kedua sapi, yang ketiga onta. Ya. Jadi afdolnya, kata Imam Malik nih, ya, afdolnya itu korban kambing. Kemudian tingkatan kedua, afdolnya korban sapi. Afdolnya ketiga, korban onta. Nah, sementara sebaliknya, menurut Imam Syafi'i, ya, yang paling afdol korban onta. Imam Syafi'i ini, ya, onta 7 orang tuh bisa patungan gitu. Kemudian kedua yang afdol korban sapi. Terakhir yang ketiga korban kambing. Ya, Imam Syafi'i. Puasa itu ya, puasa Tarwiyah, puasa Arafah. Habis puasa tanggal 10 kalau yang bisa nyembelih, ya udah nyembelih. Ya benar. Kemudian paginya jangan lupa sholat Idul Adha. Ya sunnah betul, tapi sunnah makan. Dan kalau bisa, makanan yang pertama kali kita makan di hari itu adalah makanan kurban. Makanya kalau nyembelih sendiri, habis sholat id langsung sembelih, terus langsung deh pisahin dikit buat disate. Biar makanan pertama yang kita makan adalah makanan kurban. Nanti Motong sendiri. Ayam. Ayam. Daging kurban, ya. Itu ya, daging korban ada kriterianya, walaupun boleh itu, cuman tidak masuk kriteria. Sendiri nanti. Iya. Jadi makanan yang masuk ke dalam mulut kita ini, makanya orang yang kalau Idul Adha tuh biasanya nggak makan, nggak minum sampai kemudian selesai sholat id, terus penyembelihan, baru terus makan makanan. Cuman saya nggak pernah bisa tuh. Karena tiap sholat id itu kan Kalau nunggu daging kurban nunggu daging kurban jam 3 jam 2 baru dibagi sama panitia, ya kan. Nah itu makanya terus lapar tuh kan setengah hari. Kemudian paginya khotbah lagi kan, udah susah.
Nah terus setelah hari raya itu ada hari tasyrik, ya, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Haram itu buat puasa, ya, nggak boleh puasa. Itu masih hari raya itu, masih boleh takbiran itu. Ya, kalau takbirnya Idul Fitri kan sampai khatib naik mimbar, itu takbiran terakhir di Idul Fitri. Ya, jadi dari sore hari itu tanggal 1 Syawal masuk 1 Syawal sore hari itu pada asar, kemudian sampai nanti khatib naik mimbar, nah itu telah berakhir. Nah, kalau Idul Adha dari sore terakhir tanggal 9 terus sorenya itu tanggal 10 Zulhijjah sampai 3 hari tasyrik. 11, 12, 13 sore pada asar bulan tanggal 13 Zulhijjah. Masih boleh takbiran. Habis terakhir. Ya. Ya. Terus ibadah apa lagi sih yang utama, yang afdol di bulan Zulhijjah ini? Ya tentunya pergi haji. Ya, manis taqwa ilaihi sabila. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa pergi ke Baitullah untuk melaksanakan haji. Ya. Untuk melaksanakan. Ada cerita menarik. Ibadah haji itu ibadah yang yang tiga-tiganya, ya fisik juga, kemudian ya duit juga, perlu harta juga, kemudian tempatnya tertentu. Nggak bisa kita ibadah haji itu ke Pondok Gede terus muterin Ka'bah di Pondok Gede, itu namanya manasik. Ya. Harus ke sono, benar-benar ke sono, tawafnya harus benar-benar ke Masjidil Haram, Ka'bah yang di sono. Kalau Ka'bah yang di Pondok Gede, ya manasik doang gitu. Ya, umroh haji harus di sana, nggak bisa di Jakarta terus kemudian umroh, enggak. Ya, harus seperti di sana. Tempatnya tertentu, waktunya tertentu untuk ibadah haji, karena harus ada wukuf di tanggal 9 Zulhijjah. Ya, wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nggak bisa wukufnya diganti di Sunter, itu nggak bisa, harus di Solo. Ya, di Padang Arafah. Ya, ibadah haji. Mudah-mudahan kita digampangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassir lana ziarah Makkah Madinah. Allahumma amin. Nah, terus terakhir ibadah yang kemudian afdol di bulan Zulhijjah. Terakhir itu muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi. Ya, introspeksi. Karena Zulhijjah ini bulan ke-12 di tanggalan Hijriyah. Setelah bulan Zulhijjah nanti masuk bulan Muharram. Ya coba apa enggak? Muharram, Safar. Ini pertama nih. Bulan pertama Hijriyah, Muharram, Safar. Terus Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, ini apa bulan 12 ini? Muharram kita tahun baru Hijriah. Ya, makanya muhasabah. Kata Sayyidina Umar, kalamnya terkenal kali. Hasibu anfusakum qabla an muhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum engkau nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Introspeksi. Ya. Orang-orang yang baik itu senantiasa mengintrospeksi diri. Nah, orang yang introspeksi diri, dia berbicara, sebelum berbicara dia berpikir dulu. Apa yang dia lakukan dia berpikir dulu. Kemudian satu hari ini saya ngapain aja ya, itu introspeksi dulu. Saya banyak salahnya Mas. Saya pasti banyak kurang. Waalaikumsalam. Itu namanya introspeksi, berkaca diri. Ini tadi saya seharian ini ngomong begini nyakitin orang gak ya? Waduh, pasti ada yang sakit. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau orangnya kenal, minta maaf sama dia. Kalau orangnya nggak kenal, nah, saya pernah ngajarin tuh gimana istighfarnya. Mintain ampun kepada Allah atas ini orang. Gimana istighfarnya ba'da salat? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu.
astaghfirullahal azim li wal walidayya wal ashabil huquqi wajibati alayya. Nah, istighfarnya gitu. Astaghfirullahal azim li wal walidayya wal ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Mintain ampunan kepada Allah atas itu orang nggak kenal kita nih, yang haknya itu ada pada kita, tapi kita telah mengambil haknya. Mau minta maaf ke dia nggak kenal nih orang, ya. Sama di jalan misalnya marah-marah, orang yang kita marahin dia, tapi kan itu kesalahan kan, itu zalim kan. Nah, minta ampun sama Allah atas nih orang, ya, atas dosa kita kepada ini orang dengan cara tadi, ya Allah, beristighfar kepadamu, ya, untuk kedua orang tua hamba, untuk orang yang ada haknya kepada hamba, ya. Itu amalan bulan Dzulhijjah, introspeksi diri, muhasabah, itu ya. Umur udah 25 misalnya, apa sih yang sudah saya lakukan di 25 tahun ini? Balik umur 12 tahun, artinya dosa dan kesalahan saya, kebaikan dan amal saya baru terhitung sejak umur 12 tahun, ya. Dari 12 ke 25 berapa tahun? 8 tambah 5 13 tahun. 13 tahun itu saya banyak tidurnya, apa banyak zikirnya, apa banyak sholatnya, apa banyak main-mainnya. Itu dihitung tuh muhasabah. Itu yang umur 25. Ibu umur berapa? 40 misalnya. Saya balik, kalau perempuan usia 9 tahun, berarti kan saat saya balik usia 9 tahun, artinya umur 10 tahun saya sudah dihitung dosa-dosa saya. Saya sudah dihitung amal-amal saya. Sampai usia segini nih, banyakkan tidur, banyakkan main, banyakkan sholat, apa banyakkan ngomel. Nah, itu tuh kita muhasabah dulu di bulan Dzulhijjah. Mudah-mudahan tahun depan ya, mudah-mudahan di tahun depan di bulan Muharram, ya, kita menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Itu muhasabah, ya. Wa'anhu qala, masih sama dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba ash'atha, ya, rambutnya acak-acakan, akhbaro, dirinya berdebu, madfu'in, dia ditolak bil abwabi, di depan pintu dia sudah ditolak, ya. Rambutnya acak-acakan, kemudian berdebu, kumpul gitu deh. Kemudian di depan pintu, baru sampai di pintu, belum minta, belum apa, ditolak, ya. Lau aqsama 'ala Allahi la abarru, ya. Andaikan dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, la abarru, pasti Nabi menuruti sumpahnya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Contoh, yang bukan contoh. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalau ada orang yang ngomel, berdebu, acak-acakan, kemudian ditolak di depan pintu, kalaupun dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, kasih. Contoh, ada pengemis di depan pintu kita, minta. Ya, udah kasih aja. Ya, kasih aja. Ya, kasih aja. Jangan sampai kemudian kita ngomong yang enggak dengan Allah. Apakah lagi dia bersumpah atas nama Allah?
kasih nih buat makan kamu 3 hari berapa? Misalnya sehari 30.000, kasih 90.000. 3 hari bulan makan. Apalagi dia bersumpah atas nama Allah, udah terima aja. Pokoknya orang kalau sumpah atas nama Allah, percayain aja, ya. Walaupun dia berbohong misalnya, ya, walaupun dia berbohong. Nah nanti banyak dong Ustaz yang terus sumpah atas nama Allah. Ya udah resikonya dia. Udah resikonya dia. Nah terus orang kalau misalnya kayak koruptor itu, dia bersumpah di Quran itu, Quran dipegang, kemudian bersumpah akan berkata jujur, tapi berbohong, nanti dia nanggung dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di persidangan misalnya terbukti dia bersalah, ya hukum, walaupun dia telah bersumpah. Ya. Nah, ini contohnya tadi. Ini kata Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya ketika ada orang kok diri di depan pintu kita meminta sesuatu kepada kita, ya, acak-acakan, kemudian rambutnya berdebu, ya, jangan ditolak, ya, dia bersumpah atas nama Allah, udah kasih aja, berikan aja karena ini di dalam bab yang sama, ya. Jadi bab ini adalah bab keutamaan orang-orang lemah, ya, orang-orang muslim yang lemah, orang-orang fakir, dan orang-orang yang tidak terkenal. Wa an Usamah radhiyallahu anhu, dari Usamah yang semoga Allah ridho kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda, qumtu ala babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Fakana amatu, adapun umumnya orang, man dakhala al-masakin, man barang siapa dakhala memasuki surga itu al-masakin, orang-orang miskin, wa ashabul jannati, dan orang-orang kaya, mahbusun, tertahan, ghairu anna ashaban nar, hanya saja para penghuni neraka qad umira bihim ila nar, benar-benar memerintahkan mereka untuk ke neraka. Wa qumtu, kemudian aku berdiri, ala babin nar, di depan pintu neraka. Fa idza amatu, maka ketika umumnya orang man dakhalaha, memasuki neraka, an-nisa, perempuan, muttafaqun alaihi, hadis disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ketujuh ini dari Usamah. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ketika itu Nabi berdiri di depan pintu surga. Nah, umumnya orang yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang miskin. Sementara orang-orang kaya tertahan, ya. Malah sebagian penghuni neraka berharap orang-orang kaya yang tertahan tadi di depan pintu surga memasuki neraka. Nah kemudian Nabi berdiri di depan pintu neraka, dan umumnya orang yang memasukinya adalah para wanita. Oh, hati-hati nih, ya. Jadi surga itu kenapa kok orang miskin yang banyak masuk ke surga? Ibarat begini Bu, kita ke Indomaret, kita ke Alfamart, kita ke supermarket. Ke supermarket, ibu bawa troli gede, isi semua barangnya. Sementara saya cuma beli apa tuh, botol mineral, ya. Saya beli 1 botol mineral. Lewat tuh kasir. Kira-kira cepetan mana nih, sama-sama sebelahan nih, kasirnya 2, ibu sebelah sana, saya sebelah sini. Cepetan mana? Cepetan saya kan. Kelar 1 air mineral berapa nih? 3.500. Udah selesai. Yang ini banyak itu hisapnya. Nah, kenapa kemudian orang miskin kok cepat masuk ke surga? Karena hisapnya cepat, hitungnya cepat. Kamu punya harta dari mana? Boro-boro punya harta dari mana?
dikasih orang, misalnya begitu. Ya. Jadi ini babnya soalnya keutamaan orang-orang miskin, tapi dari golongan muslim. Kalau dia miskin terus dia sabar, artinya dia menerima bahwa ini qadarullah. Dia sudah usaha maksimal, nyari kerja nggak dapat, jualan ini bangkrut, jualan itu bangkrut, susah. Tapi dia sabar karena ini qadarullah. Dia menerima kodrat irodat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia jalanin itu sampai kemudian dia mati. Kemudian nanti dihisab, hisabnya enteng, hisabnya gampang. Karena tadi cuma bawa botol mineral lewat. Nah yang ini bawa troli gede. Ini harta dapat dari mana? Hartanya itu harta haram. Dulu pernah ada kisah orang disiksa di dalam kubur. Gara-gara cuma apa? Itu ada pagar. Ini yang punya pagar melihat dia nyongkel pagar. Ini pagar dari kayu gitu ya, dari bambu. Dia ngambil sedikit doang buat tusuk gigi. Itu yang punya melihat, yang punya nggak ridho. Dan itu menjadikan sebab dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Cuman buat tusuk gigi doang. Apakah lain koruptor itu? Duit rakyat dimakan segitu banyaknya. Itu gimana itu hisabnya? Itu makanya yang banyak di dalam surga orang miskin. Kemudian orang kaya tertahan. Terus ketika Nabi berdiri di depan pintu neraka, banyakkan yang di dalam penghuninya adalah perempuan. Nih, perempuan dengerin nih. Kenapa kok perempuan itu banyak di dalam neraka? Karena satu, sebenarnya perempuan itu kalau dia taat sama suami, perintahnya cuma taat sama suami. Mudah-mudahan ibu atau perempuan yang masih single dapat suami yang pengertian. Jadi taatnya gampang. Kalau dapat suami yang gak pengertian, taatnya susah tuh. Suruh taat doang. Gak perlu nyuci piring, gak perlu nyuci baju, gak perlu bebenah rumah. Gak, suruh taat doang. Ya taat sama suami. Suami nyuruh apa dilakuin. Bu tolong cuci piring, lakuin. Bu tolong cuci baju, lakuin. Sebenarnya nyuci piring, nyuci baju segala macam itu tugasnya suami, ini tugasnya kita. Sebenarnya jadi tugas kita itu sebenarnya. Tapi ibu-ibu suruh taat sama suami, maka kemudian apa yang suami perintahkan taati. Nah itu gampang, hadiahnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah sementara banyak perempuan yang gak taat sama suami, maka kemudian di dalam neraka banyak penghuninya perempuan. Mudah-mudahan yang ngaji di sini mah ahli surga, min ahli jannah. Allahumma amin. Sudah agak isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Tadi manfaatkan kesempatan di bulan Dzulhijjah ini, apalagi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tadi ya, saya sebutin tuh amalan-amalan yang kemudian afdol di bulan Dzulhijjah. Utamanya itu muhasabah. Orang yang muhasabah insya Allah hidupnya itu karena dia introspeksi kan. Artinya dia berkaca nih, saya udah baik atau belum, saya udah benar atau belum. Insya Allah makin baik. Orang yang muhasabah makin baik dan masuk Muharram nanti tahun baru Hijriah dengan wajah baru, dengan niat baru, dengan menjadi orang baru yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada pertanyaan kan? Monggo Pak Mustafa, silakan. Waalaikumsalam. Jadi menyangkut masalah nyolati yang udah ada di kubur kan udah kelihatan. Apa tuh? Itu niatnya goib atau ada baik? Oh, masalah nyolatin. Iya, tadi nyolatin. Oh iya. Tadi sholat ya. Iya. Tadi sholatin mayatnya. Saya ngomong goib tadi. Niatnya nyolatin mayat. Karena kan di kuburan itu ada mayatnya. Kelihatan maksudnya ada goib atau masih ada mayit gitu. Masih ada mayat. Wassalli ala hadzal mayyit atau wassalli ala hadhil mayyitat.
kayak di zaman corona kemarin kan banyak tuh nyolatin mayit, ya, nyolatin mayit orang-orang orang tenaga kesehatan, ya, nakes tenaga kesehatan itu habis nguburin mayitnya terus nyolatin tuh ya kan.